Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Senin 7 November 2022. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kita bersyukur karena iman kita akan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Maha Rahim, penuh belas kasih. Kerahiman Allah memutus jarak antara manusia dengan Allah sendiri. Karena situasi berdosa sebenarnya membuat kita mengambil jarak dari Tuhan. Bukan Tuhan yang mengambil jarak, tapi kita yang mengambil jarak. Maka dengan kerahiman itu, kita tetap dilayakkan untuk memperoleh berkat-berkat darinya. Dan itu adalah komitmen dari Allah sendiri melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena Allah itu penuh belas kasih dan kerahiman, maka sebagai pengikutnya kita juga terpanggil untuk meneladani teladan yang sudah ditunjukkan oleh Yesus, yakni supaya kita juga berbelas kasih kepada orang lain. Ada dua alasan yang sangat mendasar mengapa kita harus menjadi pribadi yang berbelas kasih. Pertama, karena Allah telah terlebih dahulu berbelas kasih kepada kita. Yang kedua, kita juga sangat terbatas dan rentan untuk juga mendapatkan belas kasihan dari Allah atau juga dari orang lain. Kita rentan jatuh di dalam dosa. Maka kita harus membangun sikap untuk memohonkan pengampunan kepada Allah dan juga kepada sesama. Inilah alasannya mengapa kita juga harus berbelas kasih kepada orang lain. Karena dengan berbelas kasih kepada orang lain, tentu saja orang lain juga akan berbelas kasih kepada kita. Inilah juga yang boleh disebut sebagai keutamaan Kristiani, yakni mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Tentu saja ada rasa tertentu ketika kita mau mengampuni saudara-saudari kita. Dalam Injil hari ini ditegaskan bahwa kita atau mereka yang hendak memohonkan pengampunan harus dalam situasi menyesal. Menyesal artinya bahwa mengakui diri salah dan ada niat dan usaha untuk tidak lagi berbuat yang tidak baik itu atau yang berbuat salah itu. Itulah artinya menyesal. Maka umumnya kita yang menerima pengampunan bagi orang lain, karena itu dasarnya penyesalan, sebenarnya kita penuh sukacita untuk mengampuni mereka. Berbeda kalau mereka mohon pengampunan tapi tidak didasari oleh penyesalan. Mungkin kita tidak bisa mengampuni mereka. Namun saudara-saudariku, apapun cerita dan perjalanan hidup kita, khususnya berhubungan dengan saudara-saudari kita, Tuhan telah mengingatkan kita untuk berani mengampuni mereka. Nah, bagaimana caranya supaya kita selalu bisa dan setia mengampuni mereka yang bersalah? Dalam bacaan Injil hari ini tetap diingatkan kita melalui para rasulnya yang memohonkan supaya Tuhan menambahkan iman. Maka pendasarannya adalah imanlah yang memampukan kita untuk mengampuni saudara-saudari. Orang yang semakin beriman akan dengan sangat terbuka dan akan sangat gampang untuk mengampuni sesama. Tetapi orang yang semakin jauh dari iman akan sulit mengampuni sesama kita. Jangan jadi terbalik, saudara-saudariku. Kita mengatakan bahwa kita orang beriman, tetapi mengampuni saja kita sulit. Mungkin kita perlu introspeksi, evaluasi diri, apakah kita sungguh orang yang beriman. Yesus Kristus telah menunjukkan itu. Dia penuh belas kasih, penuh pengampunan, sekalipun dia harus memikul salib, bahkan harus mati di kayu salib. Semoga kita berani mengampuni. Panggilan kita hari ini, mari kita mengampuni kesalahan orang lain. Semoga mereka bersukacita karena pengampunan yang kita berikan, sebagaimana Kristus yang telah memberikan sukacita kepada kita karena pengampunannya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.